Bab 090. Taik ampun Miss, saya tidak masalah bukannya sudah menjadi kewajiban untuk saling tolong-menolong, apalagi Miss Hana adalah guru dari keponakan saya, ucap Yoga. Iya, tapi saat saya ceritakan semuanya kepada Mommy dan Daddy saat mereka pulang dari luar negeri, mereka bersikuku ingin bertemu kamu, makanya saya mencari nomor telepon kamu, ucap Miss Hanma. Yoga memang sudah 2 kali menolong Miss Hana, yaitu saat mobil Miss Hana mengalami kebocoran ban. Yoga yang sedang mengantar Aurel tidak sengaja melihat Miss Hana kemudian menolongnya untuk mengganti ban. Dan yang kedua adalah sehari sebelum akikah baby twins. Yoga yang mendapat tugas dari Opa Aris untuk menjemput keluarganya malah melihat Miss Hana yang mobilnya sedang dihadang oleh beberapa pria bertato. Yoga harus adu pukul dengan preman-preman tersebut. Namun, Yoga yang memang memiliki kemampuan bela diri membuat para preman tersebut ketar-ketir dan kabur. Kamu berapa hari di Jakarta? Tanya Miss Hana. Lusa saya sudah pulang ke kampung Miss, ucap Yoga. Semoga kamu bisa bertemu dengan Daddy dan Mommy, saya harus pergi sekarang karena nanti malam harus menemani Daddy dan Mommy menghadiri pernikahan anak dari rekan bisnisnya, ucap Miss Hana pamit. 32. Baik Miss, ucap Yoga. Yoga melihat kepergian Miss Hana hingga hilang di balik pintu. Sebenarnya keluarga Miss Hana sekaya apa sih? Katanya orang tuanya baru pulang dari luar negeri, tapi jika dilihat penampilan Miss Hana sangat sederhana, monolog Yoga. Sudahlah, mendingan aku segera ke hotel jangan sampai kakak Zahra mencariku, ucap Yoga lalu meninggalkan kafe yang jaraknya tidak terlalu jauh dari hotel tempat resepsi pernikahan Stephen dan Arcella. Malam telah tiba, semua keluarga sudah sangat cantik dengan pakaian senada, Baby Ara dan Baby Abrar juga terlihat enteng di gendongan Amar dan Zahra yang duduk di kursi tamu. Adik ala cantik, nanti kalau besar kita halus pergi ke salon Bel 2 agak selalu terlihat cantik, ucap Aurel mengajak adiknya mengobrol. Adik ala mau rambutnya panjang atau pendek? Kakak Aurel sih maunya rambutnya panjang seperti Umi, tapi halus pakai jilbab agar tidak dilihat orang lain, ucap Aurel. Masya Allah, semoga kakak Aurel benar-benar bisa berhijab nak, ucap Zahra, bangga dengan keinginan putrinya yang ingin menutup auratnya. Nanti adik Ala dan adik Ablal ikut kakak Aurel di kantor ayah. Di sana banyak keltas yang bisa dimainkan, kakak Aurel akan buatkan pesawat dari keltas, ucap Aurel. Oh iya, kalau besar nanti kakak Aurel mau beli pesawat sendiri biar setiap hari bisa ke rumah nenek dan kakek di kampung. Kita pergi sama-sama ya, ucap Aurel. Baby Ara dan Abrar hanya menggerak-gerakkan matanya lalu mulut mereka juga bergerak seakan ingin menyahuti ucapan dari kakak tercinta mereka. Amin semoga kakak Aurel impiannya tercapai, ucap Zahra. Sekarang kakak Aurel harus sekolah dan belajar yang benar supaya pintar dan bisa memimpin perusahaan sendiri, ucap Amar. Siap Pak Bos, ucap Aurel hormat ke arah ayah dan uminya. Aurel mengedarkan makanan hingga melihat sosok kecil yang sangat tampan dengan jas kecil yang membalut tubuhnya, namun dengan ciri khasnya yaitu wajah datar tanpa ekspresi apalagi senyum. Kyle, teriak Aurel berlari ke arah Kyle yang baru masuk ke dalam ballroom hotel. Aurel jangan pergi, cegah Amar namun sayangnya Aurel sudah jauh. Biarkan saja mas, lagi pula Aurel mau menemui temannya, ucap Zahra. Amar hanya diam dan memantau apa yang dilakukan Aurel dan Kial. Jika nanti Kyle kelewatan maka Amar akan melemparnya dari hotel. Kyle kamu di sini. Kamu sangat tampan. Puji Aurel membuat Kyle tersenyum. Terima kasih, Aurel juga sangat cantik, puji Kyle. Terima kasih, ucap Aurel malu karena dipuji oleh Kyle. Ayo Kyle kita ke sana, ajak Kyle menggandeng tangan Kyle membuat Amar sampai melototkan mata. Ayah, bunda, Kyle mau pergi bersama Aurel, ucap Kyle kepada ayah dan bundanya. 33. Iya ayah, bunda, Aurel pinjam Kyle dulu, ucap Aurel. Duh senangnya dipanggil bunda sama si cantik Aurel, ucap bunda dari Kyle mengusap wajah cantik Aurel. Kalian main saja,
Kami duduk di sana, ucap ayah Kyle. Aurel menggandeng tangan Kyle menuju Umi dan ayahnya yang sedang menggendong baby twins. Adik Ala, adik Ablal, coba lihat siapa yang datang bersama dengan kakak Aurel, ucap Aurel. Malam Aunty, Uncel, ucap Kyle. Tidak perlu gandengan, kalian tidak akan menyeberang jalan, ucap Amar melepaskan genggaman tangan Aurel dan Kyle. Kyle meleka lindu dengan kakak Kyle yang membelikan meleka mainan, ucap Aurel keceplosan. Oh, jadi bocah ini mau mendekati putriku dengan cara mendekati adik-adiknya. Licik juga pikiran bocah ini, monolog Amar memandang tajam ke arah Kyle. Kyle terlihat biasa saja, bahkan tidak terlihat takut dengan Amar. Kyle dan Aurel malah sibuk bermain dan mengajak ngobrol baby Ara dan Abrar. Walaupun, yang dominan berbicara adalah Aurel. Kakak Aurel bukannya mau memberikan kejutan kepada Om Steph, ucap Amar. Oh iya, Aurel sampai lupa, ayo Kyle temani Aurel, ucap Aurel malah kembali menarik tangan Kyle. Ish, kakak Aurel sendiri saja atau biar ayah yang menemani, ucap Amar namun diabaikan oleh Aurel. Jika Aurel didampingi Kyle sedang mempersiapkan kejutan untuk Stephen, di pintu masuk ballroom hotel, Yoga yang ditugaskan untuk menyambut para tamu kaget saat melihat Miss Hana juga datang di acara pernikahan Stephen dan Arcella. Miss Hana, sapa Yoga. Loh Yoga, kamu di sini juga, ucap Miss Hana. Iya Miss, ini kan pernikahan Kak Arcella dan Kak Stephen, ucap Stephen. Oh ternyata ini pernikahan mereka, sebentar Dad, Mom kenalin ini Yoga yang pernah nolongin Hana. Ternyata masih muda, terima kasih karena sudah menolong putri kami. Kami tidak tahu apa yang akan terjadi jika kamu tidak menolongnya, ucap Dedi dari Hana. Itu sudah menjadi kewajiban Pak untuk menolong sesama, ucap Yoga. Panggil Aunty dan Uncel aja, nanti besok makan siang di rumah kami tunggu, ucap Momi dari Hana. Tidak ada penolakan, kami tunggu, ucap Dedi dari Hana. Baik Uncel, ucap Yoga kikuk. Kalau begitu kami mau bertemu dengan Pak Danish dulu, ayo sayang, panggil Dedi dari Hana. Iya Dad, permisi Yoga, ucap Miss Hana. Kembali ke Aurel dan Kyle yang sudah membisikkan sesuatu kepada MC di pernikahan Stephen dan Arcella. Untuk kedua mempelai silahkan lihat ke arah layar, ini adalah hadiah dari si cantik Aurel yang sedang berdiri di dekat saya, ucap MC. Stephen dan Arcella serta tamu undangan mulai fokus melihat layar, hingga sebuah slide terputar. Di sana ada 34. Beberapa foto kebersamaan Aurel dan Stephen mulai dari Aurel baru lahir, Stephen yang memberikan susu kepada Aurel, Stephen yang menjaga Aurel saat di kantor, menemani Aurel bermain. Banyak sekali foto yang ditampilkan termasuk beberapa video kebersamaan Stephen dan Aurel. Om Steph, terima kasih Kalena sudah mau membantu ayah menjaga Aurel. Aurel sayang kepada Om Steph. Om Steph adalah ontel keren yang Aurel miliki. Om Steph selalu membelikan Aurel banyak balang ketika mendapatkan gaji dari ayah. Mungkin, Om Steph sekarang sudah tidak punya uang Kalena Aurel habiskan, ucap Aurel. Stephen yang mendengar ucapan Aurel sudah mulai berkaca-kaca, bahkan Arcella menggenggam tangan Stephen untuk memberikan suaminya kekuatan. Om Steph menjadi guru untuk Aurel di rumah agar Aurel bisa jadi kakak yang pintar dari adik Ala dan adik Ablal. Om Steph membelikan gaji dari Opa untuk Aurel tabung agar nanti jika adik Ala dan adik Ablal minta jajan Aurel punya uang sendiri, ucap Aurel. Para tamu undangan banyak yang terharu dengan ucapan tulus seorang anak kecil yang sangat menggemaskan. Sekarang, Om Steph sudah menikah berarti Om Steph tidak bisa lagi terus bersama dengan Aurel, tapi Aurel senang Kalena yang menikah dengan Om Steph adalah Aunty Cece. Aunty Cece adalah orang baik, sayang sama Aurel, kakak Nisa, adik Nisam, adik Ala dan adik Ablal. Aunty jaga Om Steph, kalau Om Steph nakal lapor aja sama Aurel nanti biar Aurel yang beli hukuman, ucap Aurel. Sudah ya. Aurel lupa apa yang diajarkan ayah hehehe, awalnya semua orang terharu namun mendengar ucapan Aurel tamu undangan malah terkekeh.
Ini tante terima kasih, ucap Aurel memberikan mic kepada MC. Stephen berjalan ke arah Aurel membawanya ke dalam gendongan lalu memeluk Aurel dengan erat. Sementara Kyle masih setia berdiri di sekitar Aurel. Om Steph juga sayang sama kakak Aurel yang cantik, walaupun sudah menikah tapi Om akan tetap sayang kepada kakak Aurel, ucap Stephen mencium wajah Aurel. Om lepas, kata ayah sekalang Om Steph tidak akan cium kakak Aurel lagi karena Om Steph akan mencium Audney Cece saja, ucap Aurel. Siapa bilang? Aurel adalah kesayangan Auntie dan Om, jadi tidak apa-apa Audney tidak akan marah kok karena Kak Nisa. Kak Aurel, Nisam, Ara dan Abrar adalah kesayangan Auntie, ucap Arcella yang juga berjalan ke arah Aurel. Om Steph sebenarnya Aurel mau membelikan hadiah cat rambut seperti yang Om belikan untuk Om Dani, tapi kata ayah, kalau Om Steph dan Auntie Cece pakai cat rambut maka kalian berdua akan dipecat dari kantor, ucap Aurel. Setelah memberikan kejutan untuk Stephen, Aurel kembali menggandeng tangan Kyle untuk menemui uminya. Anak Umi sangat pintar, berani bicara di depan banyak orang, puji Zahra. Iya dong Umi, Aurel kan anak pintar, ucap Aurel. Ayo Kyle kita ke Kak Nisa, terus ambil makan biar Aurel temani, ajak Aurel. Dia bisa ambil makanan sendiri, ucap Amar Sewot. Kyle kan tamu ayah jadi halus dilayani, Aurel dan Kak Nisa juga mau makan bersama, ayo Kyle, ajak Aurel. Sebelumnya Aurel dan Kyle mendatangi Nisa yang duduk bersama orang tuanya dan tentu saja Nisam, lalu mereka menuju stand makanan dan mengambil makanan yang ingin mereka cicipi dibantu oleh pramusaji. 35. 2 hari setelah pernikahan Stephen dan Arcella, Yoga telah pamit untuk pulang kampung. Kemarin, Yoga benar-benar datang untuk memenuhi undangan makan siang bersama di rumah Miss Hana. Yoga sempat syok karena rumah milik Miss Hana sama luasnya dengan rumah keluarga Aris. Pasangan pengantin baru sejak kemarin juga berangkat ke kota kelahiran Stephen. Mereka melakukan beberapa rangkaian acara di sana dan selanjutnya mereka akan langsung berangkat untuk berbulan madu. Kak Yoga pamit dulu, pamit Yoga kepada Zahra. Hati-hati di jalan dek, titip salam untuk ibu dan bapak, ucap Zahra. Insya Allah Kak, ucap Yoga. Auntie, Yoga pamit kini, Yoga beralih pamit kepada Oma Santika. Kamu hati-hati di jalan, kalau libur kuliah datang kemari lagi temui keponakan-keponakanmu, ucap Oma Santika. Insya Allah Auntie, Assalamualaikum, ucap Yoga. Waalaikumsalam. Yoga akan diantar oleh supir pribadi keluarga Aris. Sejak pagi Amar sudah berangkat ke kantor karena Amar akan sangat sibuk mengerjakan pekerjaan kantor karena tidak ada Stephen dan Arcella. Opa Aris juga ikut serta membantu putranya untuk mengurus perusahaan selama Stephen dan Arcella honeymoon selama 1 minggu lamanya. Sayang, sebentar lagi Mama harus ketemu teman arisan, kamu tidak apa-apa jaga twins sendiri kan? Tanya Oma Santika. Tidak apa Ma. Lagi pula di sini ada Bi Inah yang bantuin Zahra. Sebentar lagi juga kakak Aurel akan pulang dari sekolah, ucap Zahra. Baiklah, Mama mau siap-siap dulu, kamu tunggu Aurelnya di kamar aja kasihan twins setelah tidur, ucap Oma Santika melihat ke arah stroller di mana si kembar berada. Iya Ma, ucap Zahra. Setelah Oma Santika ke kamar, Zahra juga ikut membawa twins ke kamar menggunakan lift untuk menuju lantai 2. Sampai di kamar, Zahra membaringkan Ara dan Abrar di atas ranjang. Astagfirullahalazim, kok perasaanku tidak enak, semoga semuanya baik-baik saja, ucap Zahra memega dadanya yang terasa sedikit sesak. Sayang-sayangnya Umi, tidur yang nyenyak sebentar lagi kakak Aurel akan pulang, ucap Zahra. Oek. Bukannya tenang, tiba-tiba, Baby Ara dan Baby Abrar menangis dengan sangat kencang. Bahkan untuk pertama kalinya keduanya menangis sekencang itu. Cup-cup sayangnya Umi kenapa menangis, kalian haus. Tahu popok kalian basah? Tanya Zahra. Karena melahirkan anak kembar, Zahra harus bergantian menggendong Ara dan Abrar. 36.
Sayangnya Umi dan kakak Aurel jangan nangis, ucap Zahra karena keduanya tidak ingin minum ASI dan popok mereka juga masih kering. Cukup lama Zahra menenangkan keduanya hingga Ara dan Abrar berhenti menangis. Alhamdulillah, kalian kenapa sayang? Tumben menangis seperti ini, ucap Zahra membelai wajah Ara dan Abrar yang sudah kembali tertidur. Tak berselang lama suara pintu terdengar terbuka, Zahra bisa melihat putrinya yang ternyata sudah datang, mungkin karena sibuk menenangkan Ara dan Abrar sampai Zahra tidak sadar jika Aurel telah kembali dari sekolah. Namun, Zahra melihat sesuatu yang sedikit berbeda karena Aurel tidak seceria seperti biasanya. Sayang, anak Umi kenapa? Tanya Zahra berjalan mendekat ke arah Aurel. Kepala Aurel sakit Umi, ucap Aurel memegang kepalanya. Astagfirullahalazim, Zahra langsung membawa Aurel ke dalam gendongannya. Zahra bisa merasakan suhu tubuh Aurel memang sedikit menghangat. Sayang, anak Umi kenapa bisa sampai dengan gini? Bukannya tadi pagi baik-baik saja, ucap Zahra meletakkan Aurel ke atas ranjang. Sebentar sayang, ucap Zahra. Zahra mengambil telepon miliknya untuk menghubungi Bi Inah yang berada di lantai 1. Halo assalamualaikum Bi, ucap Zahra. Waalaikumsalam Non, ada yang bisa Bibi bantu? Tanya Bi Inah. Bi tolong bawa makan ke kamar untuk Aurel dan sekalian kompres, badan Aurel demam, ucap Zahra. Baik Non, Zahra tunggu sebentar, ucap Bi Inah. Umi ingin peluk, ucap Aurel lirih. Iya sayang, Zahra ikut berbaring di dekat Aurel dan membawa Aurel ke dalam dekapannya. Aurel menyembunyikan wajahnya di dada Zahra. Ya Allah, semoga putri hamba baik-baik saja, ucap Zahra. Tok tok tok. Masuk, ucap Zahra. Permisi Non, ini makanan dan kompresannya, ucap Bi Inah. Terima kasih Bi, tolong sekalian obat penurun panas di laci sana Bi, ucap Zahra meminta tolong. Sayang anak Umi makan dulu sedikit, lalu minum obat, ucap Zahra. Aurel tidak mau makan Umi, ucap Aurel. Sedikit saja nak, ucap Zahra membujuk dan diangguki oleh Aurel. Zahra menyusul bantal sebagai sandaran lalu menyuapi Aurel. Baru saja 2 suap nasi, Aurel sudah menggelengkan kepalanya. Ini Non obatnya, ucap Bi Inah. Minum obat dulu sayang, bujuk Zahra namun Aurel menggelengkan kepalanya. 37. No, Umi pahit, ucap Aurel menutup mulutnya. Minum obatnya ya nak, supaya cepat sembuh. Kasihan adik Ara dan Abrar kalau kakak Aurel sakit jadi tidak ada teman main, bujuk Zahra. Jika sudah membicarakan tentang adik-adiknya maka Aurel pasti melunak. Baik Umi, ucap Aurel. Alhamdulillah sudah, sekarang kakak Aurel baring lagi, ucap Zahra membantu Aurel kembali berbaring di atas ranjang. Bi Inah di sini saja, tolong jaga twins jangan sampai mereka bangun dan menangis, ucap Zahra. Baik Non, ucap Bi Inah. Bi, Nyonya sudah pergi. Sudah Non, sejak tadi telah pergi sebelum Nona Aurel pulang sekolah, ucap Bi Inah. Zahra mengangguk, lalu kembali fokus mengompres kening Aurel yang kini sudah mulai memejamkan matanya. Zahra kembali ikut berbaring di samping Aurel lalu membelai rambut Aurel dengan sayang. Cepat sembuh anaknya Umi yang solehah, dan kakak yang terbaik adik Ara dan Abrar, ucap Zahra mencium ubun-ubun Aurel. Saat sedang memeluk Aurel, tiba-tiba Zahra merasakan pergerakan Aurel dan Aurel muntah, membuat Zahra panik apalagi Aurel semakin panas. Astagfirullahalazim nak, ucap Zahra panik. Tanpa memikirkan pakaiannya yang kotor karena terkena muntahan Aurel, Zahra langsung membawa Aurel ke dalam gendongannya. Bisa ya titip Ara dan Abrar jika mereka bangun, Bibi tinggal hangatkan ASI yang ada di freezer, ucap Zahra. Baik Non, ucap Bi Inah. Zahra berjalan cepat keluar dari kamar, lalu menuju lift. Zahra sangat panik apalagi Aurel yang sudah sangat pucat. Astagfirullahalazim, Nona muda, ucap Bi ASI saat melihat Zahra menggendong Aurel dengan tergesa-gesa. Panik,
Sedih sudah campur aduk di pikiran Zahra, bahkan Zahra sudah tidak memperdulikan dirinya sendiri yang bahkan tidak menggunakan sendal keluar dari rumah. Biasi berjalan lebih dulu lalu memanggil supir untuk menyiapkan mobil. Biasi membukakan pintu untuk Zahra dan ikut masuk ke dalam mobil. "Pak, lebih cepat, kita ke rumah sakit," ucap Zahra. "Baik Non. Sayang, anak Umi kuat, kita akan segera sampai di rumah sakit." "Kakak Aurel, jangan buat Umi sedih," ucap Zahra mencium kening Aurel. Zahra sudah tidak bisa menahan air matanya yang terus saja membasahi pipinya, melihat Aurel yang berada di pangkuannya semakin terlihat pucat dan melemah. "Bi, tolong hubungi Mas Amar dan Mama, saya tadi tidak membawa telepon," ucap Zahra.